Kita lanjut, Niki. Sepertinya Oke. langsung saja yang bertanya nih. Ya, Secara verbal, Pak Ambare, Pak Gede Ambare, Gede Ngurah Ambare. Apakah masih hadir di sini? Swastiastu, Silakan J. langsung bertanya, Pak. Silakan. ya, silakan. Pak Dewa. Jadi kan kita kan sudah melakukan entas-entas nih, Ya, termasuk di Sangatta, di ya, Samarinda juga. ya, Saya ingin tahu lebih lanjut ya. dampaknya entas-entas terhadap kualitas punarbawa para leluhur nantinya. Oke. Gimana Pak Dewa? Iya. Bagus. Nah, begini. Ini contoh ya, contoh bagaimana umat Hindu Jawa yang selama ini belum tega orang tua atau leluhurnya yang meninggal kemudian dibakar atau dikremasi. Jadi mereka memiliki budaya dikubur. Saya coba buka Rigveda Mandala 10 Sukta 15. Mantra 14 perihal kematian. Di sana dikatakan bahwa ada dua penanganan kematian ini. Yang pertama adalah dagdageni atau dibakar, yang kedua andagdageni atau dikubur. Dan kedua-duanya memiliki kualitas yang sama. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Dua-duanya sama. Mau dikubur, mau dikremasi sama. Apalagi di Jawa setelah dikubur, hari ketiga ada yang namanya selamatan. Tolong dibedakan antara selamatan dengan Pitra Puja. Karena selamatan itu sampai 3 tahun. Selamatan hari ketiga, hari ke-7, ke-40, 100, tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini di Jawa. Nah, saya menelusuri apa sih yang terjadi setelah selamatan itu sampai 3 tahun? Kenapa 3 tahun? Nah, saya telusuri. Ternyata dari pengalaman beberapa sesepuh di Jawa, setelah mereka itu 3 tahun melakukan selamatan yang sesungguhnya tidak berbeda dengan Aben di Bali. Artinya setelah 3 tahun selamatan itu ternyata secara metafisik, secara gaib, secara niskala, kuburan-kuburan itu berubah menjadi rumah-rumah Jawa yang terbuat dari kayu jati dan rumahnya sangat bagus. Jadi setelah 3 tahun mereka punya rumah, ya, dan sangat bagus dan bahannya semua kayu jati. Mungkin karena itu di Jawa ya, secara metafisik. Nah, kemudian rumah-rumahnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bertingkat. Artinya mungkin mereka itu tergantung karmanya sehingga mereka mendapatkan rumah-rumah seperti itu. Lah, ini kan baru setelah selamatan 3 tahun. Setelah 3 tahun itu mereka melakukan entas-entas. Apa yang terjadi? Ternyata setelah entas-entas itu rumah-rumah tadi itu kosong. Penghuninya sudah pergi ke sebuah rumah besar yang sangat bagus dan mereka berkumpul di sana. Rumah itu terang tanpa lampu, terang tanpa matahari. Nah, mereka semua berkumpul di rumah ini. Ini yang disebut dengan pedarman kalau di Bali. Jadi orang Jawa atau yang sudah dientas ini, mereka juga punya pedarman. Nah ini. Nah, di pedarman ini tinggal mereka itu menunggu kapan mereka mendapat perintah untuk punarbawa. Punarbawa kapan? Mereka menunggu di sana. Nah, kalau kemudian karena di Jawa ada, saya bercerita tentang Jawa dulu ya. Nah, kalau di Jawa ini karena mereka punya tradisi nyekar, maka kalau ada keturunannya yang nyekar, walaupun leluhurnya sudah diintas, maka ketika nyekar itu leluhurnya turun dari rumah besar ini, rumah Dharma ini turun ke rumah-rumah yang berubah dari kuburan tadi. Di sana mereka akan terjadi komunikasi. Tetapi setelah yang nyekar ini pulang, maka leluhurnya pun kembali ke rumah besar. Jadi itu hanya sebagai transit jadinya. Dan kenapa mereka harus pindah ke rumah besar? Karena rumah-rumah ini yang di kuburan ini walaupun kecil, indah, ya, tidak bocor, tidak banjir, tetapi di sana masih ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Maka ketika dientas, mereka sudah ke rumah besar ini. Dan tadi Pak Ambare bertanya, bagaimana dampaknya terhadap keturunan misalnya? Kalau dia reinkarnasi, karena dia di rumah besar itu sudah tidak ada yang namanya sisa-sisa karma.
tidak ada muatan-muatan karma. Sehingga ketika mereka reinkarnasi, mereka akan mendapatkan badan-badan yang bagus, yang bebas dari penderitaan. Jadi, entas-entas itu sesungguhnya kita sedang membangun peradaban baru untuk mencetak anak-anak dengan kualitas unggul. Itu sebetulnya target akhir dari entas-entas. Ya, saya ulangi bahwa kalau mereka menitis tanpa memberikan dampak yang buruk untuk anak-anak atau bayi-bayi yang menerima penitisan dari mereka. Itulah entas-entas. Nah, apakah di Bali nggak ada seperti itu? Ada. Di Bali, pertama adalah Sawodana, ya, penanganan jenazah fisik. Kemudian Atmawodana, ya, yang sudah penanganan yang bukan fisik lagi, ya, itu nyekah lah namanya, memukul lah, apapun itu, ya, itu namanya Atmawodana. Maka setelah itu ada ritual sebetulnya yang namanya Dewa Pitra Pratista, mendewatakan. Ini jarang terdengar sekarang karena sudah ada istilah lain, misalnya ngelinggihan. Nah, ini Dewa Pitra Pratista ini mendewatakan leluhur untuk menjadi Betara yang Guru. Nah, kalau sudah betul-betul menjadi Betara yang Guru, maka dia kalau reinkarnasi, kalau dia punarbawa akan mencetak anak-anak unggul, bebas dari segala macam penderitaan. Itu dia, entas-entas. Nggih. Itu kok senangnya kayak. Dan jelas. Matur susma Pak Dewa. Ya. Matur susma. Jadi yang kita lakukan di Sangatta, di Bontang, di Samarinda, itulah hasilnya. Seperti itu. Susma. Ya, Suksma, Pak Ambara. Ini menarik sekali nih pembahasan tadi. Suksma, jadi saya jadi belajar banyak juga nih, Aji.